Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, meet again with Miss Ina. How are you? I hope all of you always in good condition. Amin. Okay, now we are going to learn about PAI. Are you ready? Good, but I will check your spirit. Okay, spirit action. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best. Yes. Okay, good job Soleh Soleha. Okay, let's start our lesson today by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the last week, we learn about, minggu kemarin, Soleh-Solehah kita telah belajar tentang yang pertama yaitu pengertian wudu. Nah, mudah-mudahan Soleh-Solehah masih ingat ya apa itu wudu. Nah, selanjutnya yang kedua, kita juga minggu kemarin telah belajar tentang rukun wudu ya. Nah, rukun wudu itu ada berapa ya Soleh-Solehah? Siapa yang masih ingat nih? Ya, rukun wudu itu ada 6. Nah, selanjutnya yang ketiga kita juga minggu kemarin telah belajar tentang tata cara wudu. Nah, itulah pembelajaran kita minggu kemarin ya. Kita telah belajar tentang pengertian wudu, rukun wudu, serta tata cara wudu. Nah, Soleh-Solehah, our main topic today is about bersih itu sehat. Nah, insya Allah kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran atau melanjutkan bab 4 ya, materi di bab 4 ya. Nah, lebih tepatnya kita akan mempelajari materi tentang tayamum. Nah, minggu kemarin kita telah belajar tentang bagaimana tata cara berwudu, kemudian rukun wudu, pengertian wudu, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa itu tayamum, kemudian tata cara tayamum, rukun tayamum, syarat tayamum, dan lain sebagainya. Nah, langsung saja kita ke materinya ya Soleh-Solehah. Nah, yang C, ayo belajar tayamum. Nah, ada yang tahu apa artinya tayamum? Ya, tayamum adalah cara bersuci menggunakan debu suci sebagai pengganti air. Nah, Soleh-Solehah, tayamum ini dilakukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib ya, apabila tidak ada air. Nah, alat tayamum itu adalah debu yang suci. Nah, suci di sini jadi debunya itu sudah bersih atau bebas dari najis dan kotoran ya. Nah, tayamum ini merupakan bentuk kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Nah, Soleh-Solehah, Allah ini telah memberikan kita kemudahan ya, terutama di dalam beribadah. Nah, kemudahannya contohnya salah satunya yaitu tayamum. Apabila tidak ada air, kita bersuci itu boleh dengan tayamum ya. Nah, sebab diperbolehkannya tayamum. Yang pertama itu apabila tidak ada air. Nah, jika Soleh-Solehah telah mencari air kemana-mana, tapi airnya tidak ada, sedangkan sekarang sudah masuk untuk melaksanakan sholat, nah maka Soleh-Solehah boleh bertayamum ya, atau boleh melaksanakan tayamum. Nah, kemudian yang kedua yaitu sedang sakit. Apabila kita memiliki penyakit yang dimana ketika air dikucurkan kepada tubuh kita atau bagian badan kita itu penyakitnya akan bertambah parah. Nah, itu diperbolehkan Soleh-Solehah untuk melaksanakan tayamum ya. Nah, yang ketiga yaitu di dalam perjalanan atau musafir. Nah, ketika kita di dalam perjalanan itu kesulitan untuk menemukan air, nah kita diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum ya. Nah, Allah selalu memberikan kemudahan untuk kita ya Soleh-Solehah.
Selanjutnya yaitu syarat dan ketentuan tayamum. Yang pertama, ada sebab yang membolehkan mengganti wudhu dengan tayamum. Contohnya seperti tadi ya, sebabnya karena tidak ada air, kemudian karena sakit, atau sedang dalam perjalanan ya. Nah, yang kedua, sudah masuk waktu sholat. Yang ketiga yaitu sudah berusaha mencari air tetapi tidak menemukannya ya. Yang keempat yaitu menghilangkan najis yang melekat di tubuh. Yang kelima menggunakan tanah atau debu yang suci ya. Nah, hal-hal yang membatalkan tayamum. Nah, yang pertama, segala sesuatu yang membatalkan wudhu itu juga akan membatalkan tayamum ya. Contohnya BAK, BAB, kemudian buang angin ya atau kentut ya, dan tidur, nah serta dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mendapatkan atau melihat air sebelum mengerjakan sholat. Nah, jadi ketika kalian misalnya akan melaksanakan sholat tapi tidak ada air dan kalian akan tayamum, nah tiba-tiba kita melihat air, nah langsung saja kita berwudu saja ya soleh-solehah, karena kita kan belum melaksanakan sholat dan kita telah melihat air. Nah, sedangkan bagi orang yang menemukan air setelah selesai mengerjakan sholat, nah ia tidak wajib mengulang sholatnya walaupun waktu sholatnya masih ada ya. Nah, kemudian rukun tayamum. Nah, ada berapakah rukun tayamum? Ya, kita lihat ya. Yang pertama itu ada niat ya. Yang kedua, mengusap kedua telapak tangan yang berdebu pada wajah. Yang ketiga, mengusap kedua telapak tangan yang berdebu pada kedua tangannya sampai siku. Dan yang terakhir yaitu tertib. Nah, soleh-solehah, jadi rukun tayamum itu ada 4. Nah, tata cara tayamum. Yang pertama, kita membaca basmalah dan niat terlebih dahulu ya, soleh-solehah. Yang kedua, menepuk kedua telapak tangan ke debu yang suci. Nah, setelah itu yang ketiga, kita menepuk tangan dengan pangkal tangan atau meniupnya. Jadi boleh seperti ini atau juga ditiup. Nah, kemudian yang keempat, mengusap debu ke wajah. Jadi setelah kita tepuk-tepukan, kita usapkan ke wajah kita ya, soleh-solehah ya. Yang kelima, menepuk kembali debu dengan telapak tangan dan menepuk ke pangkal tangan. Jadi ditepuk-tepuk ke tanahnya, kemudian atau ditiup ya. Nah, dan yang keenam, yang terakhir, mengusap debu ke tangan sampai siku ya. Jadi dimulai dulu dari tangan kanan ya, jangan lupa ya soleh-solehah. Setelah itu baru kita ke tangan yang kiri ya. Jadi jangan lupa harus dari kanan dulu baru ke kiri ya, soleh-solehah. Nah, soleh-solehah, itu dia tata cara tayamum. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk soleh-solehah ya. Nah, untuk lebih paham lagi, Miss punya video untuk soleh-solehah. Silahkan disimak videonya ya. Nah, ini dia videonya. Tata cara bertayamum. Pertama, membaca basmalah dan niat sambil menempelkan telapak tangan pada tanah atau debu yang suci. Bismillahirrohmanirrohim. Kedua, mengusap wajah hingga rata. Ketiga, mengusap tangan sampai siku, utamakan yang kanan dahulu. Setelah selesai, lalu berdoa. Doa yang dibaca sama dengan doa setelah berwudu. Nah, itu dia soleh-solehah, bagaimana tata cara tayamum. Mudah-mudahan soleh-solehah paham ya dengan pembelajaran hari ini. Dan pembelajaran hari ini juga dapat bermanfaat untuk soleh-solehah serta menjadikan ilmu yang baru untuk soleh-solehah.
Jadi apabila tidak ada air, kita sakit dan lain sebagainya, kita dapat bertayamum ya soleh-solehah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya permukaan bumi atau debu yang bersih adalah alat berwudu seorang muslim, walaupun dia tidak mendapati air 10 tahun. Dan apabila telah mendapatkan air, maka hendaknya membasuh kulitnya, karena itu lebih baik. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nah, soleh-soleha, dari hadis tersebut kita dapat mengetahui ya, bahwa selain dengan berwudu, bersuci itu dapat dilakukan dengan cara tayamum ya, soleh-soleha. Nah, tapi apabila ada air, kita langsung saja berwudu ya. Nah, untuk tugasnya hari ini adalah praktekanlah bagaimana tata cara tayamum dengan baik dan benar. Nah, silakan soleh-soleha praktekan tata cara tayamum ya. Jangan lupa di video serta dikirimkan ke gurunya masing-masing ya. Oke, that's all for today's learning PAI. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, soleh-soleha. Thank you for today and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.